Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini sehat semua ya. Pagi ini kembali lagi bersama Ibu Ririn. Kita akan membahas tentang dampak eksploitasi hutan dan pemanfaatan barang bekas yang dapat mengurangi pencemaran. Seperti yang kita ketahui, dampak dari eksploitasi hutan yaitu eksploitasi hutan merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi itu hutan. Nah, eksploitasi hutan yang berlebihan di sini dapat merugikan manusia dan di lingkungan sekitar. Nah, di sini berikut beberapa contoh akibat dari eksploitasi hutan, yaitu berkurangnya ketersediaan oksigen, suhu bumi yang semakin meningkat atau kita kenal dengan global warming, rawan terjadinya bencana alam, misalnya banjir. Terus yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Yang keempat, manfaat dari sumber daya hutan itu sendiri yaitu bisa dijadikan sebagai tempat wisata atau rekreasi, sebagai penghasil oksigen dan udara bersih, mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, terus sebagai habitat dari berbagai macam hewan dan tumbuhan, serta sebagai tempat penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup lain. Nah, hutan banyak memberikan manfaat bagi kita, manusia dan juga lingkungan. Maka dari itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan. Nah, selanjutnya untuk pengolahan sampah dan barang bekas. Dalam pengolahan sampah dan barang bekas itu bisa dengan cara diolah dengan cara 4R, yaitu reuse atau memakai kembali, reduce mengurangi pemakaian, recycle mendaur ulang, dan replace itu mengganti ulang. Nah, peran dari 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Yang pertama, Ibu akan bahas yaitu reuse atau memakai kembali. Memakai kembali berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Nah, di sini contohnya misalkan menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Selanjutnya, reduce atau mengurangi pemakaian, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah, maka sampah yang dibuang ke lingkungan harus sesedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol sendiri atau tumbler daripada membeli air minum dalam kemasan. Yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Nah, di sini mendaur ulang berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk yang baru. Contohnya mengolah sampah kemasan plastik menjadi kerajinan tas dan lain-lain, seperti yang sekarang lagi marak dilakukan. Terus yang terakhir yaitu replace atau mengganti ulang. Berarti mengganti benda yang bisa digunakan dengan benda yang lebih ramah lingkungan dan bisa dipakai ulang kali. Contohnya, memilih menggunakan kantong belanja yang terbuat dari kain dan sebagainya daripada kantong plastik yang hanya sekali pakai. Begitu kira-kira penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.